Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi. Walaupun belajarnya via daring, anak-anak belajar mandiri di rumah, tapi tetap harus semangat belajarnya ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PAT atau penilaian akhir tahun. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tematik 2H, subtema 3, pembelajaran 2. Melanjutkan yang tadi pagi sudah kita pelajari. Yuk dibuka buku tematiknya halaman 89. Wah, kita sudah langsung disambut dengan gambar ban bebek beserta dengan pelampung. Apa maksudnya ya? Yuk kita amati gambarnya bersama-sama. Apakah anak-anak suka berenang? Ya, berenang itu menyenangkan ya. Berenang bisa dilakukan di kolam renang, bisa di sungai ataupun di pantai. Kalau anak-anak belum bisa berenang, maka mintalah orang tuamu untuk mendampingi. Kenapa, Bu? Karena kalau tidak didampingi oleh orang tua itu berbahaya. Apalagi jika anak-anak tidak menggunakan pelampung. Nah, seperti yang dilakukan oleh Winnie. Winnie juga belum bisa berenang, maka Winnie menggunakan alat bantu untuk berenang. Tahukah kamu apa nama alat yang ada di halaman 89 itu? Lalu fungsinya apa ya? Oke, dari yang sebelah kiri itu namanya adalah pelampung. Kalau yang sebelah kanan itu namanya ban bebek. Fungsinya sama, yaitu untuk membantu kita agar bisa berenang, supaya tubuh kita bisa tetap mengambang di dalam air, sehingga kita tidak tenggelam. Nah, yuk kita lihat di bagian bawahnya. Di situ ada cerita tentang Winnie dan Wira yang bermain di pantai. Judul bacaannya yaitu Aturan Keselamatan Bermain di Pantai. Bion dan keluarganya berlibur di Pantai Anyer. Setelah mengumpulkan cangkang kerang, Bion dan adik bermain pasir. Mereka membuat istana pasir. Setelah puas bermain istana pasir, ayah mengajak berenang Bion dan adik. Ayah memberitahu beberapa aturan saat berenang di pantai. Aturan dibuat untuk menjaga keselamatan. Ayah berkata, "Anak-anak sudah selesai main pasirnya. Bagaimana kalau sekarang kita berenang?" Lalu kata Bion, "Hore, kita akan berenang." Adik juga ikut berenang ya ayah? Lalu kata ayah, "Iya adik juga boleh ikut berenang. Kalian berenang tidak boleh jauh-jauh ke tengah. Kalian juga harus memakai baju pelampung." Lalu adik bertanya, "Mengapa harus pakai pelampung ya?" Kata ayah, "Pelampung itu adalah alat keselamatan. Pelampung dapat mencegah kamu tenggelam. Kan adik belum bisa berenang." Lalu kata adik, "Asyik, adik pakai pelampung. Berenang di pinggir pantai saja ya, di tengah itu lebih dalam," kata ayah. "Baik ayah." Setelah beberapa lama berenang, ayah mengajak Bion dan berhenti. Ayah mengajak Bion dan adik membilas badan dan mandi. Bion dan adik kemudian mengganti baju dengan pakaian yang bersih dan kering. Itulah cerita tentang Bion dan adiknya. Mereka berenang di pantai namun tetap mematuhi aturan keselamatannya. Nah, di bagian bawah ada pertanyaan nih. Tulislah beberapa aturan keselamatan saat bermain di pantai yang terdapat pada teks di atas. Tadi ada beberapa aturan. Ada yang masih ingat apa saja?
Oke, yang pertama, berenang tidak boleh jauh-jauh ke tengah. Kenapa Bu Guru? Karena semakin ke tengah pantai, maka semakin dalam. Yang kedua, berenang harus menggunakan pelampung. Supaya apa? Agar kita tidak tenggelam. Lalu yang ketiga, berenang di pinggir pantai saja. Nah, yang seperti tadi Ibu sudah katakan bahwa semakin ke tengah itu akan semakin dalam. Lalu yang keempat adalah selesai berenang membilas badan dan mandi. Kenapa harus membilas badan dan mandi? Karena air laut itu kan asin. Maka kita harus membasuh badannya supaya bersih badannya, tidak lengket. Lalu yang kelima, mengganti baju dengan pakaian yang bersih dan kering. Jangan sampai kita berenang ke pantai, lupa bawa baju ganti. Maka pulang-pulang bajunya basah, yang ada masuk angin. Lalu yang keenam, berenang tidak terlalu lama. Karena kalau kita berenang terlalu lama, nanti takut masuk angin. Lalu nanti kulit kita juga akan menggelap. Lalu yang ketujuh, kita juga harus mengetahui cara berenang. Kalau seperti adiknya Bion tadi kan belum bisa berenang, maka harus menggunakan pelampung. Dan ini yang paling penting, harus diawasi oleh orang tua. Itu yang nomor 8 ya. Lalu yang nomor 9 adalah berenangnya tidak sendirian. Harus ada temannya kalau kita hendak berenang di pantai. Kemudian yang terakhir adalah mematuhi tanda peringatan di pantai. Itu dia beberapa aturan keselamatan saat kita sedang berenang di pantai. Nah, sekarang next kita lihat ke halaman 91. Kita akan mengulang kembali tentang menulis kalimat sesuai dengan huruf kapital yang tepat. Nah, anak-anak, kita sebelumnya sudah belajar bahwa huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama di awal kalimat, nama orang, dan nama ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama nama tempat. Contohnya, kalau kita menulis kata Anyer, maka A-nya kapital. Bandung, B-nya kapital. Contoh, di sini ada kalimat Bion dan keluarganya bermain di pantai Anyer. Bion, nama orang dan juga dia di awal kalimat, maka B-nya kapital. Pantai Anyer, ini nama tempat. Pantai, P-nya kapital. Anyer, A-nya kapital. Sama seperti kalau kita menulis Bali, maka B-nya kapital. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yuk, kita salin dan perbaiki penulisan kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Tentu anak-anak sudah tahu ya. Nomor 1. Ini kalimatnya masih belum tepat penggunaan kapitalnya. Pantai Kuta terdapat di Pulau Bali. Bagian mana saja yang harus kita tulis menggunakan huruf kapital? Betul, pantai, P-nya kapital. Kuta, nama tempat juga, kapital, K-nya. Di Pulau Bali, Bali, B-nya pun harus kapital. Oke, baiklah anak-anak. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3, kalian bisa kerjakan sendiri di rumah ya.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.